Bengkulu terkadang hanya dianggap sebelah mata saja oleh para wisatawan. Namun ternyata di provinsi ini banyak sekali potensi wisata alam maupun budaya yang sungguh sangat luar biasa. Bersama kami berdua, tetap ikuti mas-mas penjelajahan kami di Jelajah. Penjelajahan di Provinsi Bengkulu seakan tak ada habisnya. Kali ini saya menyambangi pengrajin gendang khas Bengkulu. Pak, ini nih ya Pak yang namanya dol itu? Iya. Ini terbuat dari apa Pak dol ini? Ini dari pohon kelapa, batok gitu ya. Iya. Ini kulitnya kulit sapi. Oh gitu. Ini batoknya sebesar ini? Ya. Batok atau apanya Pak? Apa? Bumbu? Umbinya. Oh, Iya, umbinya. umbul ya? Ah, Umbulnya. Kalau yang ini nih Pak? Ini Dari batok ya? nggak ada batok. Ini kan batok kecil. Jadi modelnya tuh bermacam-macam ya Pak? Ya, Nggak hanya yang macam. sebesar ini tapi juga ada yang kecil? Ada yang kecil. Ya. Ini seperti ini? Oh gitu. Alat musik dol biasa dibuat dari berbagai macam bahan, seperti bonggol pohon kelapa, batok kelapa, bahkan pelampung jaring fiberglass. Berhenti, jangan berhenti. Terus. Batok kelapa digambar, kemudian dipotong bagian atasnya. Selanjutnya, isi kelapa dikerok menggunakan alat sederhana ini. Proses berikutnya pengecetan. Setelah itu, menganyam tali plastik dan membuat tutup alat musik ini. Biasanya digunakan kulit kambing untuk dol yang kecil, sedangkan yang besar digunakan kulit sapi. Kerajinan membuat dol sudah dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga Pak Salam. Sejak tahun 1981, Pak Salam menekuni kerajinan ini. Bahkan ia mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah daerah setempat. Tak hanya Pak Salam yang memiliki kisah, alat musik ini sendiri ternyata juga ada sejarahnya. Ini genderang ini ada genderang perang gitu. Oh gitu, jadi Iya. dol ini nih dulu genderang perang. Iya, genderang perang yang dulu. Perangan Cucung Nabi kan. Nabi. Nah, itu kan adakan isyarat perang, dia diciptakan alat musik. Oh gitu. Ya, tarinya ada tari uli, tari puja, pokoknya tamatam, sona, sori gitu kan. Karena memiliki keterkaitan dengan peperangan cucu Nabi Muhammad, maka warna yang digunakan dalam proses pengecetan memiliki simbol tersendiri. Warna merah melambangkan Amir Hussein, biru melambangkan Amir Hasan, putih Ali Nevia, dan kuning adalah Tabib. Kayaknya udah agak-agak tua nih Pak. Ya, ini pusaka ya. Oh, ini dol pusaka. Umurnya 350 tahun. 150 tahun. Wah. Bener-bener kayak peninggalan sejarah dong Pak kalau gitu ya. Ya.
Kebetulan hari ini akan digelar pertunjukan tari di Taman Budaya. Nah, saya sengaja datang untuk melihat persiapan pertunjukan tersebut. Ya, Mas. Jika tadi kita sedang melihat bagaimana pembuatan alat musik dol, maka sekarang saya sedang belajar latihan arak jari-jari yang diiringi oleh alat musik tersebut. Kita latihan lagi nanti ya. Oke. Tari arak jari-jari terdiri dari 3 gerak dasar, yakni gerak tamatam, meradai, dan beruji. 2, 3, 4. Oke. Ternyata susah juga untuk latihan tari arai jari-jari ini karena untuk satu pertunjukan latihan untuk tari ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya Mbak, itu minimal. Bayangin, tadi saya coba saya kira gampang, ternyata saya coba susah kok. Alat musik pengiring tarian ini adalah rebana, dol, dan buya atau dol kecil. Sebelum memulai pertunjukan, mereka harus memakai kostum panggung dan merias diri. Rata-rata mereka pandai dalam memakai riasan sendiri. Dan pertunjukan pun dimulai. Pemain dan penari yang rata-rata berusia remaja ini jumlahnya sekitar 30 orang. Tempo yang dimainkan terkadang lambat, tapi terkadang pula cepat. Dan atraksi dari pemain dol ini sangat memukau. Dengan lincahnya ia membawa alat musik dol yang lumayan berat sambil melakukan atraksi. Dan berakhirlah pertunjukan tari arak jari-jari pada malam hari ini. Saya sungguh dibikin takjub dengan penampilan mereka. Semoga tradisi seperti ini akan selalu terjaga hingga anak cucu kita. Ya, Kak. Biasa bermain catur, namun kali ini catur atau alat yang digunakan agak sedikit berbeda. Ya, patung kecil ini digunakan sebagai alat untuk bermain catur. Ingin tahu kan atau penasaran seperti apa sih pembuatan dari patung kecil ini? Nanti kita lihat ya. Sekarang saya menuju ke sebuah kebun untuk mencari kayu. Ini nih kayu yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat patung kecil tadi. Nama kayu ini adalah kayu gadis. Bener ya Pak ya? Kayu gadis ya? Iya, gadis. Bener loh, baunya wangi. Bener-bener wangi. Kayu gadis biasanya diambil oleh pengrajin bagian akarnya dari pohon yang sudah mati. Jadi tentu saja hal ini tidak merusak lingkungan. Setelah diambil dari tanah, akar kayu dibersihkan. Saya penasaran
Penasaran ingin melihat seperti apa pohon kayu gadis ini? Wah, ternyata pohonnya tinggi juga ya. Namun untuk membuat patung, bagian akarnya yang digunakan, karena teksturnya lebih lunak dibandingkan batang pohonnya. Kayu-kayu ini kemudian dipotong sesuai bentuk yang dikehendaki. Nah, seperti ini kira-kira bentuk yang akan dibuat oleh Bang Yanto nanti. Habis setelah ini apa lagi nih Bang? Apanya? Setelah dibuat seperti ini tuh selalu diapain? Ini bikin kakinya. Kakinya. Iya. Selanjutnya adalah menggambar dan memahat kayu. Setelah dipahat, kayu yang sudah dibentuk kemudian diraut atau dihaluskan. Nah, setelah proses penghalusan, maka selanjutnya adalah proses pengamplasan dilanjutkan dengan proses penyemiran atau pengecatan. Warna yang digunakan pada patung ini bukan cat pada umumnya, tapi digunakan semir sepatu supaya mendapatkan warna yang sesuai dan lebih alami. Nah, setelah proses penyemiran ini, maka untuk mempercantik patung Ngambin ini, maka diperlukan sedikit aksesoris seperti pakaian dan juga topi yang terbuat dari lantung, terbuat dari bahan lantung, kulit lantung ya Pak. Nanti kita lihat ya seperti apa yang sudah jadinya. Ya, pernak-pernik aksesoris tak lupa diperhatikan. Nah, sudah jadi cantik ya. Kira-kira seperti inilah rupa masyarakat Bengkulu pada zaman dahulu kala. Bahkan mereka menggunakan kulit kayu lantung ini sebagai pelindung tubuh atau sebagai pakaian mereka, komplit dengan keranjang hasil panen. Jadi proses selanjutnya bisa selesai ya ini semua. Ibu, kayaknya saya Patung Ngambin ini satu-satunya di Bengkulu. Biasanya dijual sepasang dengan harga Rp25 hingga Rp30.000. Karena baunya yang khas, maka patung ini banyak disukai oleh wisatawan. Dua ini deh. Jadi berapa Bu itu? Selain melihat kerajinan patung, saya juga berkesempatan melihat pembuatan kain tenun di Desa Kampai. Kain tenun Kampai memang sangat jarang ditemui. Selain harganya mahal, pangsa pasar kain ini juga sangat terbatas. Gara-gara moneternya ganun, idola sungai kerja. Seperti inilah hasil kopiah yang barusan Ibu Fatima buat tadi. Sedangkan untuk kain tenun Kampainya contohnya seperti ini. Seperti ini. Biasanya kain tenun Kampai ini dibuat berdasarkan pesanan. Tak heran jika harganya bisa mencapai jutaan rupiah.
Dari sisi sejarah, Bengkulu banyak mempunyai hubungan emosional dengan Eropa, terutama Inggris. Maka, tak heran jika banyak peninggalan Inggris yang masih berdiri kokoh di provinsi ini. Sekarang saya berada di Benteng Marlborough, tepatnya di pusat kota Bengkulu. Benteng ini dibuat oleh tentara Inggris pada tahun 1714. Pingin tahu seperti apa keadaan atau suasana dari benteng ini? Kita lihat ke dalam. Memasuki pintu gerbang, berdiri 4 nisan warga Inggris yang pernah bekerja di benteng ini. Katepan kayu pulan, buah kayu Bengkulu. Siang Pak. Ini Pak, saya ingin tahu lebih jauh tentang benteng ini. Bapak bisa guide saya atau bantu saya untuk kelilingnya di sini. Tak berapa jauh dari nisan, 3 buah makam berjejer di sini. Salah satunya adalah makam Thomas Parr, Gubernur Bengkulu, dan Charles Murray, asistennya yang tewas dibantai. Satu makam lagi belum diketahui milik siapa. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya depannya tuh pintu depannya tuh yang sebelah sini apa sebelah situ sih Pak? Oh situ. Jika kita memasuki benteng, maka pemandangan beberapa meriam ini akan menarik perhatian. Dulunya terdapat 72 meriam beserta pelurunya, tapi kini hanya tinggal sekitar 20-an saja. Benteng berbentuk segi 4 ini memiliki 4 bastion yang masing-masing menghadap ke kota dan laut. Nah, dari atas benteng inilah para kompeni Inggris memantau keberadaan musuh yang datangnya dari laut. Jika musuh datang, maka meriam ini siap untuk menghalaunya. Sekitar 20 meter dari benteng Marlborough terdapat sebuah tugu peninggalan Inggris. Tugu ini dibuat oleh kompeni Inggris untuk mengenang wafatnya Gubernur Thomas Parr yang dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh penduduk setempat pada tahun 1807. Kini masyarakat Bengkulu di sini menyebut tugu ini sebagai kuburan bule. Bule itu artinya bundar atau bulat. Masih meniti jejak peninggalan Inggris, saya sekarang berada di pemakaman Eropa. Di atas nisan-nisan ini biasanya ditulis kisah dan pengalaman hidup dari pemiliknya. Sayang, nisan-nisan ini ada beberapa yang kurang terawat dan penataannya masih sporadis. Provinsi Bengkulu terkadang hanya menjadi ulang. Tetap ikuti penjelajahan kami di Jelajah.